Shalom Jemaat Betani El Betel Solo Baru yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Nah, sebelum hari ini kita melakukan segala aktivitas kita, apapun yang akan kita kerjakan sepanjang hari ini, biarlah pagi hari ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya, tema renungan pagi hari ini yaitu melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin dan percaya mungkin yang pagi hari ini mendengar renungan pagi hari ini, hampir dari kita semua sudah melayani Tuhan. Ya, jadi kata melayani Tuhan itu bukan hal yang asing lagi bagi setiap kita, ya, karena hampir dari kita semua sudah melayani Tuhan. Nah, ketika Tuhan memanggil umat pilihannya, ketika Tuhan memanggil orang-orang percaya, dan ketika Tuhan memanggil kita, itu karena Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah menyiapkan tugas yang luar biasa yang harus kita kerjakan. Ya, ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan mengurapi kita, itu artinya apa? Tuhan mau kita melayani Tuhan, karena urapan Tuhan itu diberikan kepada kita untuk kita dapat menyelesaikan tugas yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita. Ya, jadi ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan tidak mau kita menjadi orang Kristen yang hanya menganggur, ya, tanpa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Jadi Tuhan mau ketika kita sudah dipanggil Tuhan, Tuhan mau kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita melayani Tuhan. Ya, satu hal yang harus kita ketahui, yang perlu kita ketahui, bahwa ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menghapus setiap dosa kita, untuk memberikan pengampunan dalam setiap kehidupan kita, dan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, darahnya yang sudah menyucikan, menguduskan segala hati nurani kita, ya, dalam itu artinya Tuhan sendiri yang sudah melayakkan kita supaya kita layak untuk beribadah dan melayani Tuhan. Jadi ketika kita bisa melayani Tuhan, itu semua bukan karena hasil kerja keras kita, bukan karena kita hebat, ya, tetapi apa? Karena semata-mata kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya, satu hal yang perlu kita teladani dari kehidupan Tuhan Yesus, ya, ketika, dan ini menjadi hal yang luar biasa, menjadi hal yang sangat mengagumkan bagi setiap manusia, yaitu ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia datang untuk melayani dan menjadi pelayan bagi setiap manusia. Kita buka dulu di kitab Markus 10 ayat yang ke-45. Markus 10 ayat yang ke-45, demikian firman Tuhan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, jadi hal yang sangat mengagumkan yang menjadi sejarah bagi bangsa, bagi semua manusia, yaitu apa? Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia melayani kita dan menjadi pelayan bagi kita, yaitu apa? Ketika Tuhan Yesus memberikan nyawanya bagi seluruh umat manusia. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ya, itu hal yang luar biasa. Tuhan bukan hanya sekedar melayani umat manusia, ya, secara melayani setiap kebutuhan manusia, apa yang menjadi kebutuhan manusia. Tuhan Yesus bukan hanya menyembuhkan orang sakit, menghibur orang susah, membangkitkan orang mati, tetapi Tuhan Yesus juga memberikan nyawanya untuk semua manusia supaya kita dapat diselamatkan, ya. Ketika Tuhan Yesus melayani kita pun, Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya bagi setiap kita yang percaya. Jadi ketika kita melayani Tuhan, itu pun yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Kita mau teladani kehidupan Tuhan Yesus, yaitu apa? Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bukan berarti kita harus mati secara fisik, ya, secara daging, ya. Mungkin kalau
kita lihat banyak murid-murid Tuhan yang menjadi martir, yaitu panggilan mereka. Tetapi di sini yang Tuhan maksud, yang Tuhan mau, yaitu apa? Ketika kita melayani Tuhan, Tuhan menghendaki supaya kita itu melayani Tuhan dengan sepenuh hati, ya. Melayani Tuhan itu menjadi prioritas, hal yang utama dalam setiap kehidupan kita, bukan hanya sekedar sambilan ataupun sekedar mengisi waktu luang, ya, atau daripada kita nggak ada kerjaan gitu ya. Tetapi apa? Tuhan mau itu menjadi prioritas yang utama dalam setiap kehidupan kita. Dan ketika kita melayani Tuhan pun akan ada harga yang harus kita bayar dalam setiap kehidupan kita. Saya yakin dan percaya kadar bayar harga dari setiap kita pelayan-pelayan Tuhan itu berbeda-beda, ya, sesuai dengan kapasitas iman kita. Tapi kadang hal yang tidak enak, hal yang menyakitkan itu Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita ketika kita melayani Tuhan, ketika kita melayani sesama kita. Nah, pagi hari ini saya juga akan sharekan beberapa hal, dan biarlah ini yang menjadi renungan bagi setiap kita, yaitu ketika kita melayani Tuhan, mari sama-sama kita merenungkan apakah itu menjadi suatu pilihan dalam setiap kehidupan kita, atau memang melayani Tuhan itu menjadi tujuan dalam setiap kehidupan kita. Ya, saya yakin dan percaya dari setiap kita memiliki latar belakang yang berbeda, kita memiliki alasan yang berbeda ketika kita mengerjakan panggilan kita, ketika kita melayani Tuhan. Ya, kita buka dulu di kitab Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, di dalam ayat ini jelas sekali dikatakan bahwa kita ini adalah buatan Allah, ya. Saya yakin percaya kita semua ini adalah ciptaan Tuhan, ya. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan apa? Kita dipersiapkan sebelumnya untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi di sini jelas dikatakan bahwa setiap dari kita diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik, yaitu untuk melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu adalah bukan suatu pilihan, tetapi apa? Tuhan menciptakan kita karena Tuhan memiliki tujuan supaya kita melayani Tuhan, supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Apapun itu yang kita kerjakan, baik untuk ketika kita melayani manusia, ketika kita melayani sesama kita, ketika kita di rumah, di keluarga kita, di tempat kerja kita, di sekolah kita, di gereja, ataupun secara langsung kita melayani Tuhan. Tuhan mau kita melakukan sesuatu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita diciptakan Tuhan dengan tujuan, dengan maksud supaya kita melayani Tuhan, ya. Dan dalam kitab 1 Korintus 6 ayat 20, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri setelah ini Bapak Ibu juga bisa baca sendiri. Firman Tuhan katakan bahwa hidup kita ini sudah ditebus oleh Tuhan dan harganya sudah lunas dibayar, ya. Jadi apa? Tuhan mau kita menjadikan pribadi Tuhan Yesus itu sendiri pun menjadi contoh bagi setiap kehidupan kita ketika kita melayani Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengorbankan nyawanya untuk kita, Dia menyelamatkan kita, ya. Jadi Tuhan mau kita melayani Tuhan itu bukan karena rasa bersalah, karena kita takut, atau bahkan kita merasa ini sudah kewajibanku untuk melayani Tuhan karena Tuhan sudah mati memberikan nyawanya untuk saya. Tetapi biarlah ketika kita melihat pengorbanan Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita, ada
melayani Tuhan itu menjadi sesuatu ucapan syukur dalam setiap kehidupan kita. Tuhan sudah terlalu baik dalam setiap kehidupan kita. Banyak hal baik yang sudah Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita, sehingga dengan rasa sukacita dan ucapan syukur kita melayani Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Ya, karena apa? Tuhan sudah membeli hidup kita itu lunas, ya. Tuhan menebus hidup kita dari kuasa si jahat, dari hukuman maut. Itu Tuhan sudah membeli kita dengan harga yang lunas. Oleh sebab itu kita pun berhutang nyawa sama Tuhan, dan biarlah kita membayar setiap kebaikan Tuhan, membalas setiap kebaikan Tuhan itu untuk melayani Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap hidup kita, seluruh hidup kita, ya. Bukan hanya sekedar main-main, ya, tetapi kita benar-benar melakukan itu karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Ketika hidup kita diampuni, ya, Tuhan mengampuni setiap masa lalu kita, sehingga hari ini pun ada harapan yang luar biasa untuk setiap kehidupan kita, dan bahkan masa depan kita pun sudah dijamin oleh Tuhan. Dan biarlah kita mempergunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan. Jadi istilah lain, ya, yang sering kita dengar, ya, ketika kita mendengar kata melayani, yaitu kata ministry, ya. Misalkan kita Sunday service atau Sunday ministry, banyak hal yang sering kita dengar. Ketika kita sering mendengar kata ministry, kita langsung berpikir ministry itu pelayanan ketika kita ada di mimbar, ketika kita memberitakan firman Tuhan, ketika kita menjadi pemimpin pujian, ketika kita menjadi pemain musik, atau kita menjadi gembala sidang atau hamba Tuhan, pendeta, apapun itu. Tetapi dalam Alkitab seringkali kita mendengar kata melayani Tuhan itu identik dengan kata hamba, ya, servant. Jadi hamba, kalau kita mendengar kata hamba, seorang hamba itu tidak ada hak apapun selain melayani tuannya, ya. Dengan kerendahan hati, dengan kerelaan hati, seorang hamba itu akan melayani tuannya. Dan ini pun yang Tuhan ajarkan dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kita memiliki hati seorang hamba, hati yang senantiasa rela, rendah hati untuk melayani sesama kita, melayani saudara seiman kita, dan bahkan melayani Tuhan tanpa ada rasa paksaan, tapi dengan kerendahan hati, dengan kerelaan kita mau melakukan apa yang menjadi bagian kita untuk melayani Tuhan, ya. Jadi, dan yang terakhir, Tuhan melayani Tuhan itu adalah suatu panggilan. Panggilan apa? Panggilan untuk keselamatan. Jadi ketika Tuhan memanggil kita, panggilan kita untuk keselamatan itu apa? Yaitu melayani Tuhan. Tidak peduli apa pekerjaan kita, apa karir kita, apa posisi kita, apa jabatan kita, sesibuk apapun kita semua dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita, ya. Jadi tidak ada lagi istilah full time atau part time, tetapi Tuhan mau kita melayani Tuhan itu dengan sepenuh hati kita, dengan full heart. Jadi ketika kita melayani Tuhan itu bukan hanya bisa kita lakukan di gereja, ya, tetapi dimanapun Tuhan tempatkan kita, di tempat kerja kita, di keluarga kita, di sekolah kita, di komunitas kita, manapun kita bisa melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah percayakan, apa yang Tuhan sudah taruh dalam setiap hati kita, ya. Jadi bagi setiap kita, bagi setiap orang Kristen, melayani Tuhan itu bukanlah suatu pilihan, ya, tetapi menjadi tujuan dalam setiap kehidupan kita, karena Tuhan sudah menciptakan kita, memanggil kita untuk melakukan pekerjaan yang baik, yaitu melayani Tuhan dengan apapun yang kita bisa, dengan apapun yang Tuhan sudah taruh dalam setiap hati kita, supaya melalui apapun yang kita kerjakan, orang lain bisa melihat
ada pribadi Yesus, ada kasih Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Jadi melayani Tuhan itu bukanlah suatu pilihan yang bisa dimasukkan dalam setiap jadwal kehidupan kita, jadwal harian kita, jadwal mingguan kita. Tetapi dimanapun kita berada, melayani Tuhan itu menjadi prioritas, hal yang utama dalam setiap kehidupan kita. Ya, jadi melayani Tuhan itu adalah hal inti dari kehidupan kekristenan. Ya, jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Begitu pula dengan setiap kita, ketika Tuhan memanggil kita, ya Tuhan memberikan kasih karunia-Nya dalam setiap kehidupan kita. Bila kita bukan menjadi orang-orang yang gila hormat, yang hanya mau dilayani, tetapi kita memiliki kerendahan hati, kita memiliki kasih Tuhan, kita memiliki belas kasihan Tuhan untuk melayani sesama kita. Yang terakhir kita akan buka kitab 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Bila ini yang menjadi bekal kita sepanjang hari ini. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, di ayat ini jelas dikatakan dari setiap kita orang-orang percaya, kita setiap anak-anak Tuhan, kita itu memperoleh kasih karunia, kita memperoleh bagian masing-masing untuk melayani Tuhan. Apapun yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita, ya, apapun kelebihan kita, biarlah itu bisa menutupi kekurangan orang lain, dan biarlah kekurangan kita pun bisa ditutup oleh kelebihan saudara seiman kita. Dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita bisa, dengan karunia yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita, mari sama-sama kita belajar saling melayani satu dengan yang lain, ya, supaya melalui setiap kehidupan kita, khususnya orang-orang percaya, orang-orang Kristen, kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi siapapun yang ada di sekitar kita, ya. Puji nama Tuhan, biarlah renungan pagi hari ini bisa menjadi berkat bagi setiap kita dalam menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini, dalam kita menjalani hari kita hari ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.